Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito hari ini. Nah, saya ingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin konsultasi bisa kontak WhatsApp di 0851 7676 4648. Kita kembali ke tema kita hari ini membahas mengenai diare. Nih, tapi dokter sebelum dilanjutkan, ada mitos dan juga fakta nih. Help searching-searching, mitos atau fakta kalau misalkan membawa gadget, handphone ke kamar mandi pada saat pup bisa mengakibatkan diare. Nah, ini mitos atau fakta nih, kita ulik kebenarannya. Oke, jadi jawabannya mitos sudah pasti. Sebenarnya ini mitos yang pertama kali juga saya dengar ya. Baru pertama kali dengar ada yang memberikan pernyataan kalau bawa gadget sambil kita lagi BAB itu bisa menyebabkan diare. Itu jelas banget sebuah mitos ya, karena tidak ada kaitannya. Yang pasti secara logikanya, tadi kan kita sudah bahas ya tentang penyebab dari diare itu sendiri. Artinya harus ada sesuatu yang masuk nih, menginfeksi ke dalam tubuh kita ya dok ya, yang kemudian bisa memunculkan keluhan di saluran cerna logikanya. Jadi kalau kita cuma pegang doang nih HP gitu ya, nggak sampai kita mood gitu ya, kita gigit-gigit gitu ya, kan jelas ya kalau handphone kan terpapar dunia luar ya, udah pasti itu bukan hal yang steril gitu ya. Nah, kecuali kita emut-emut nih ya handphonenya atau gadgetnya, itu mungkin bisa menyebabkan diare. Tapi kalau enggak ya logikanya dia tidak masuk ke dalam, tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya. Oke, sudah terjawab ya pemirsa ya. Mitos jawabannya ya. Mitos jawabannya. Oke, kembali ke materi Dokter Lisda. Kembali ke laptop ya. Oke, jadi tadi batas di kolitis ya yang muncul pertanyaan sama Crohn. Jadi dia sebuah gangguan yang ini lumayan serius ya. Jadi memang butuh penatalaksanaan lebih lanjut dan ini juga bukan ranahnya di vaskes tingkat pertama lagi ya. Ini biasanya sudah kita akan lakukan konsultasi atau rujukan kepada dokter spesialis penyakit dalam ya. Atau sindrom iritasi usus besar. Jadi ini memang sesuatu hal yang kompleks. Sama satu lagi sebenarnya di sini, yaitu kondisi imunodefisiensi. Contoh pada pasien atau penderita HIV/AIDS ya. Ini biasanya keluhan diarenya adalah diare yang kronis sudah pasti. Jadi diare terus gitu. Kadang-kadang bisa berbulan-bulan sampai 6 bulan ya, Dok ya. Kadang-kadang dia bisa muncul diare terus pada pasien-pasien yang imunodefisiensi pada kasus contohnya HIV/AIDS ya. Itu keluhannya salah satunya adalah diare. Nah, ini tadi penyebabnya ya. Jadi ada 6 golongan infeksi, ada banyak ya. Bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit. Kalau parasit ini dia hampir sebagian besar itu adalah golongan cacing-cacingan. Ya, dan biasanya pada anak-anak ya akan banyak kita jumpai karena banyak faktornya. Misalnya bermain di tanah atau bermain di pasir ya, tidak memakai alas kaki, tidak mencuci tangan setelah bermain dari luar, setelah bermain kotor gitu ya. Atau mungkin tudung makanan yang tidak ditutup ya, meja makannya tidak ditutup sehingga lalat mungkin menghinggapi dan lain sebagainya. Kemudian virus ini biasanya paling banyak pada anak-anak nih, gitu ya. Nah, pada prinsipnya nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Dr. Wenti ya tentang gimana sih sebenarnya penatalaksanaan kalau bakteri dengan virus. Jadi kadang-kadang ini juga sebuah mitos kali ya dok ya di masyarakat. Mau virus mau bakteri antibiotik, gitu ya. Pokoknya semuanya itu akan selesai dengan antibiotik gitu. Ya, nanti itu ranahnya Dr. Wenti akan menjelaskan untuk penatalaksanaan. Kemudian kalau bakteri ini terutama yang mau saya jelaskan itu adalah di Salmonella. Mungkin jadi pertanyaan, Salmonella typhi contohnya. Itu adalah bakteri penyebab penyakit demam tifoid atau yang kita sebut dengan penyakit tipes ya di masyarakat. Itu salah satu gejalanya adalah diare atau perubahan dari konsistensi atau bentuk dari feses dan juga frekuensinya. Ya, dan itu disebabkan oleh bakteri si Salmonella ini, gitu ya. Nah, jadi memang diare itu adalah sebuah gejalanya. Ternyata diagnosanya bukan diare lagi kan, yaitu demam tifoid, gitu ya. Dan berarti demam tifoid itu sumber infeksinya adalah fekal oral atau dari makanan dan minuman yang masuk lewat saluran pencernaan. Yang pertama kali yaitu melalui rongga mulut ya. Kemudian malabsorpsi tadi sudah dijelaskan ya, kegagalan atau kesalahan dalam penyerapan makanan. Bisa karena kekurangan enzim tertentu atau karena faktor tertentu yang menyebabkan akhirnya tubuh si individu A tidak bisa menyerap zat makanan tertentu gitu ya.
Kemudian alergi, paling sering alergi susu sapi ya pada anak-anak ya. Keracunan bahan-bahan tertentu ya, jelas ya. Mungkin kita sering dengar ya kasusnya kayak di televisi gitu ya dan lain-lain. Ada kasus keracunan nih, anak-anak semuanya tiba-tiba diare gitu ya. Itu juga menjadi salah satu penyebab ya. Kemudian imunodefisiensi, contohnya pada case yang kronis ya terutama ya, yaitu pada pasien-pasien yang mengidap atau menderita HIV/AIDS. Dan penyebab-penyebab lainnya yang kadang-kadang kita tidak tahu ya penyebabnya, bisa saja pada kasus autoimun misalnya ya, muncul keluhan atau gejala diare dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa kebiasaan-kebiasaan ya yang kemudian bisa menyebabkan ranah atau pintu masuk port di entry-nya dari si 6 poin tadi gitu ya. Yang pertama, makan tanpa mencuci tangan. Jelas ya, kadangkala tanpa kita pungkiri ya, ya sudahlah gitu ya, atau Langsung makanan makan aja. iya betul, langsung makan aja sepintas aja gitu. Kayak kita ngebasuh air terus lewat aja gitu. Padahal prinsipnya ini hand hygiene ini, cuci tangan yang bersih ini ada beberapa langkah yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi bukan sekedar air dituang aja. Kadang kita kan cuma dituang, yang penting sudah basah, terus kemudian kita langsung makan gitu. Ada lagi yang lebih ininya ya, yang lebih sering terjadi di masyarakat tuh makanan jatuh. Nah, mitosnya itu belum 5 menit Belum ya. 5 Iya, ya, betul. sering kali nih. Iya, sering kali seperti itu ya. Jadi kalau makanan lagi makan nih anak ya, misalnya terus jatuh, nggak apa-apa lah belum 5 menit. 5 menit itu lama loh, waktu 5 menit itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau makanan bakteri jatuh, ya. iya, kita tunggu dulu pakai stopwatch 5 menit nih. Lama itu, gitu ya. Itu juga sebuah mitos ya. Artinya di bawah 5 menit masih steril, enggak. Yang namanya sudah kontak dengan lantai, dengan meja, yang jelas-jelas kita tahu itu adalah sebuah permukaan yang terbuka dengan dunia luar, yang berkontak dengan dunia luar, itu bukan yang steril gitu. Jadi bukan masalah waktunya ya, yang jelas dia sudah jatuh. Kan nggak kelihatan dengan kasat mata ya bakteri virus ini ya. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi bakteri itu bukan sesuatu yang besar yang bisa kita lihat, oh di sini ada bakteri nih, kita harus minggir, enggak. Dia kan nggak kelihatan. Di tangan kita, dengan kita memegang semua hal, ini pun kalau kita lihat ada banyak nih kemungkinan kalau kita tidak melakukan hand hygiene yang benar, langkah cuci tangan yang benar. Kemudian minum air mentah atau kotor. Ini rasanya jarang lah ya orang minum air mentah kali ya dok ya. Tapi ini juga menjadi sumber ya port di entry, jelas ya. Namanya sesuatu yang tidak dimasak dengan matang itu sebenarnya tidak dianjurkan. Jadi makanan-makanan yang setengah matang itu tidak dianjurkan. Ya, secara medis itu tidak dianjurkan. Kemudian makanan yang dihinggapi lalat, ini tadi sudah diulas sedikit, contohnya di meja makan lupa nutup tudungnya gitu ya, atau di rumah makan tertentu misalnya kita lihat tidak ditutup dengan rapat, lalu kemudian menjadi lebih mudah lalat untuk hinggap gitu ya. Kemudian buang air besar di sembarang tempat, ini mungkin bagi kita yang ada di kota ini kayak iya sih, iya apa ada kasusnya buang air besar tidak pada tempatnya, tidak punya WC ataupun toilet yang memadai yang sesuai dengan standar yang diatur oleh pemerintah gitu ya. Masih banyak ternyata case-nya. Kalau kita lihat di kota gini sih ya kita sepintas kayak aneh ya, masih ada ya orangnya pup sembarangan gitu. Tapi ternyata pada beberapa tempat-tempat tertentu mereka masih ada. Bahkan yang mungkin di pasir aja gitu ya, di pinggir-pinggir aja gitu ya. Jadi mereka tidak memiliki fasilitas WC yang cukup sesuai dengan standar rumah sehat gitu. Jadi itu menjadi sumber penularan jelas ya. Kotoran mungkin keluar di situ ada yang menginfeksi ya, bisa bentuk parasit, cacing dan lain sebagainya. Lalu kemudian datang orang yang menginjak contohnya, terpapar lagi gitu ya. Jadi siklusnya tidak putus gitu. Dan ini juga sebenarnya menjadi PR besar ya pada tempat-tempat tertentu yang kalau kita ketahui belum memahami tentang prinsip rumah sehat. Salah satunya yaitu punya toilet atau WC yang memadai. Kemudian lingkungan rumah yang kotor. Jadi kadang-kadang kita merasa ya sudahlah kan di luar, yang penting di dalam bersih. Hati-hati. Sama aja ya pekarangan dan seisi rumah prinsipnya. Jadi di sekitar pekarangan rumah dan juga seisi rumah itu sama prinsipnya, harus higienis atau harus bersih. Karena tanpa kita sadari kita kan kontak keluar nih. Anak-anak juga mungkin saja akan main di luar gitu. Kalau misalnya berantakan, sampah berantakan, sampah makanan dihinggapi lalat banyak di pinggir-pinggir, kebayangkan itu bisa menjadi port di entry atau sumber masuk yang paling nikmat deh untuk masuk ke dalam tubuh menginfeksi ya. Kemudian sampah berserakan ini juga ya. Yang sampah berserakan ini secara khusus gini ya,
Mungkin untuk ibu-ibu di rumah yang masih memiliki baby, kadang sampah pampersnya ini yang suka berceceran ya, mungkin karena sibuk gitu ya, jadi suka diletak aja di mana gitu, lupa langsung dibuang di tempat sampah, padahal itu bisa jadi sumber infeksi ya. Jadi hati-hati, pampers bayi itu nggak bisa sembarang aja diletak. Mungkin habis gantinya di sini nih, terus anaknya tiba-tiba rewel pengen nyusu nih, lupa buang, ketemu lagi trip berikutnya gitu lagi gitu, jadi tersebar. Nah ini hati-hati, karena kadang-kadang kita agak sepele ya karena pampers bayi gitu kita pikir ya, dan itu juga tetap harus kita jaga kebersihannya. Dan untuk ibu-ibu yang menyusui ketika sudah mengganti pampers, wajib hukumnya mencuci tangan. hand hygiene, karena kita habis kontak, mau kena ataupun enggak. Kadang-kadang kan kita nggak kena ya karena di dalam pampers gitu ya, tapi wajib sebenarnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tanda dan juga gejala ya. Jadi apa sih gejala dari diare? Diare juga sebenarnya merupakan tadi sebuah gejala gitu ya. Gejala ya, bukan penyakit ya dokter ya? Iya betul, tapi mungkin ini lebih ke apa sih dampak dari adanya perubahan itu gitu ya. Nanti mungkin akan juga disinggung atau dijelaskan lagi oleh dokter Wenti ya nanti tentang komplikasinya. Jadi gejalanya apa? Pertama tadi dari definisi kita sudah paham, harus ada perubahan konsistensi, harus ada perubahan bentuk. Nggak boleh dia tetap padat tapi 6 kali dok, boleh nggak diare? Enggak gitu ya. Jadi harus barengan dan ya. Jadi perubahan konsistensi atau perubahan bentuk dan frekuensi. Jadi dari segi frekuensi dia sudah berubah lebih dari 3 kali. Ya. Kemudian anak akan lebih gelisah jelas karena perut nggak nyaman ya. Jadi anak itu kan kadang nggak bisa menyampaikan ya. Yang jelas dia akan tampak lebih rewel. Kemudian badan lesu. Kemudian bisa disertai dengan muntah, nafsu makan menurun karena ada masalah yang tidak enak di pencernaan, otomatis kita nggak akan selera makan. Ya. Kemudian bisa jadi demam menjadi suatu tanda ada infeksi jangan-jangan. Jadi dari 6 penyebab tadi, jangan-jangan dia infeksi. Tapi harus kita gali lagi, apakah virus, apakah bakteri, apakah parasit, dan lain sebagainya. Bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi dehidrasi ini yang sebenarnya menjadi poin utama yang harus diwaspadai dari diare. Jadi bukan fokus kita tuh bukan pada diarenya sebenarnya, tapi lebih kepada Kurangan cairan. iya, mengejar yang sudah kurang, takutnya nggak terkejar. Ini yang menjadi bahaya, apalagi pada bayi balita, gitu ya. Kadang kita lalai, kita datang ke rumah sakit sudah dehidrasi berat. Ini sudah susah nih untuk mengejarnya. Dampaknya apa sih yang paling berat dari dehidrasi berat itu ya kematian, gitu ya, kekurangan cairan. Jadi ini yang paling harus benar-benar kita perhatikan. Jadi jangan fokusnya diganti pampersnya terus ya ngitung berapa kali, tapi lupa fokus ngasih cairan untuk mengganti yang keluar tadi. Jadi harus ada gantinya, gitu ya. Berat badan turun ya karena dia juga nafsu makannya berkurang ya, dan cairan elektrolit semua keluar, gitu ya. Kemudian ada ketegangan atau kekenyalan kulit berkurang, ini menjadi salah satu penanda dehidrasi. Nanti akan dijelaskan oleh dokter Wenti mungkin di pemeriksaan fisik ya. Kemudian selaput lendir mulut dan bibirnya juga kering, ini juga tanda-tanda dehidrasi. Atau pada bayi ubun-ubunnya menjadi cekung, itu juga menjadi penanda adanya dehidrasi. Ya, ini ya kalau dari Depkes RI, ini terutama pada anak sebenarnya yang dibahas ya. Jadi kalau pada anak ini dia yang kita khawatirkan itu lagi-lagi adalah tanda dehidrasi tadi. Jadi semua tanda dehidrasi tadi, lemas, nggak nafsu makan, ubun-ubun cekung, mata cekung, turgor kulit atau kekenyalan kulitnya mulai berkurang gitu ya. Itu semua harus diwaspadai karena lagi-lagi anak, bayi ataupun balita itu dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Jadi kita yang harus tahu, paham. Perhatikan mata anak, perhatikan kulitnya, perhatikan frekuensi dia BAK, buang air kecil. Kalau sudah berkurang atau bahkan nggak kencing-kencing, artinya kan sudah dehidrasi berat ya, sudah tidak ada lagi keluar cairan nih ya. Terus apalagi nih, turgor kulitnya berkurang gitu, anaknya menjadi nggak minum lagi karena sudah dehidrasi berat. Biasanya malah anak tuh bukannya jadi cepat banget minum, tapi malah justru tidak bisa minum lagi. Jadi pada waktu anak lagi haus terus, hati-hati, itu menjadi penanda dehidrasi. Mungkin dehidrasinya sedang. Tapi kalau sudah stop, anaknya nggak bisa minum lagi nih bahkan, itu sudah menjadi penanda dehidrasi berat. Gitu ya. Kalau untuk penanganan di rumah dokter untuk menyusul ketinggalan dari dehidrasi sendiri bisa menggunakan apa? Oke. Nanti mungkin penanganan akan lebih lengkapnya di dokter Wenti ya. Tapi sepintas intinya cairan. Jadi
mungkin menjadi pertanyaan, apa nih dok cairannya? Apa aja yang penting bentuknya cairan gitu ya, yang tidak, tapi juga bukan yang asam gitu-gitu ya. Misalnya air putih nih boleh, teh hangat juga bisa, atau mungkin oralit ya. Atau kalau misalnya kita bisa buat manual ya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh dokter Wenti juga ya, bisa kita buat dengan larutan gula dan garam. Intinya menggantinya itu dengan cair. Gitu. Itu yang sederhana di rumah ya. Nah, jadi kalau pada anak-anak ya hati-hati, kalau dia tanpa dehidrasi berarti dia haus terus itu nggak ada. Anaknya masih mau makan, tapi dia sudah berubah konsistensi dan juga berubah dari frekuensinya. Kalau dia dehidrasinya sedang, artinya sudah naik ya dari yang tanpa dehidrasi, kemudian ke dehidrasi ringan sedang. Ini biasanya anaknya haus kata kuncinya. Sudah nggak mau makan, mulai tampak lemas. Ini perbedaan gejala dehidrasi ya. Yang tanpa tadi masih mau makan, tapi nggak ada yang haus-haus terus. Jadi artinya minumnya itu masih biasa kayak kita gitu ya. Kalau dia sudah ringan sedang, pengen minum terus nih anaknya. Itu kita curiga nih, kok anak ini mau minta minum terus sih gitu ya. Dan sudah nggak mau makan biasanya. Dan badannya biasanya lebih lemas. Tapi dia haus gitu ya? Tapi haus ya. Kalau berat, ini tadi yang hati-hati banget. Nggak mau minum lagi. Jadi jangan santai ya buat ibu-ibu yang anaknya lagi diare tapi udah nggak mau minum, udah nggak bisa minum. Kita pikir aman, nggak dehidrasi. Hati-hati, perhatikan dengan gejala yang mendampingi, seperti bibirnya, menangisnya masih keluar air mata nggak? Kalau dehidrasi berat dia sudah tidak ada air mata lagi yang keluar. Ya, kencing juga sudah tidak ada lagi, apalagi 6 jam atau bahkan 24 jam tuh sudah tidak lagi BAK. Ini bahaya sekali gitu ya. Terus sama sekali tidak makan gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan kadang-kadang tangan dan kaki dingin. Ini kalau dia udah sampai shock ya. Jadi pada kasus dehidrasi berat dia kadang-kadang bisa menyebabkan shock juga. Jadi bisa menyebabkan tangan sama kaki menjadi dingin, kemudian anaknya demam tinggi bisa memicu terjadinya kejang juga gitu ya. Dan akan banyak komplikasi-komplikasi lain. Khawatirnya ketika datang misalnya nih ke fasilitas kesehatan dengan kasus dehidrasi yang sudah berat sekali, kita mau ngejar ketertinggalan cairan itu sudah nggak terkejar takutnya. Nah, disinilah kadang-kadang yang bisa menyebabkan komplikasi yang serius, yaitu berupa kematian tadi. Gitu. Oke, dokter kita harus jeda terlebih dahulu nih. Oke. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter Kito.